besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan buat kesempatan saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami mau datang memuji Tuhan. Kami mau menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Berapi setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Amin. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu, katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Katakan glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu, katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Benar Tuhan, benar Yesus. Glory, glory, haleluya.
Tuhan. Mari di awal tahun ini kita mau serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, oh Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Katakan Allah sanggup. Amin. Allah sanggup melakukan segala. Amin. Amin. Yesus, ini yang menjadi harapan kami, bahwa Engkau menyediakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Di awal tahun ini ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau semakin besar menuntun dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk menjalani kami sepanjang tahun ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam.
Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan lembut. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam, Terima kasih Tuhan. di dalam. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Amin. Yesus lebih besar di dalam, Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus lebih besar. Amin. Amin. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau semakin besar dalam kehidupan kami Bapa. Engkau semakin besar dalam kehidupan kami. Menuntun kami sepanjang tahun ini ya Bapa. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Yesus. Tuntun setiap langkah kami ya Bapa. Untuk mengawali tahun ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah dalam kehidupan kami, berimalah dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu boleh menuntun kami sepanjang tahun ini. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan sepanjang tahun ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, pakai hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom seluruh sidang jemaat GBDI Mannheim Rembang. Bersyukur kepada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Salmon untuk kesempatannya kepada saya. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki beberapa hari di tahun 2021 ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh sidang jemaat GBDI Mannheim Rembang. Kiranya kasih karunia, sukacita selalu hadir dalam hidup kita di tahun 2021 ini, semakin semangat untuk kita mengiringi dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya rasa banyak sekali yang kita alami di tahun 2020 kemarin. Banyak suka dan duka yang kita lewati, banyak sekali hal-hal yang tanpa kita pikirkan itu terjadi. Seperti wabah corona, tidak pernah kita pikirkan itu terjadi dan kapan ini akan selesai. Tapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah luar biasa, Allah yang sanggup melakukan apa yang kadang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita pikirkan, dan Dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Mari di tahun 2021 ini kita terus pegang iman kepercayaan ini bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi banyak juga orang-orang yang merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, merasa tidak ada harapan karena dengannya wabah ini. Tapi mari kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita yang belajar kebenaran firman Tuhan, kita terus mempunyai iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini mari sama-sama kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan seorang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kepada Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menjala perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang menarik yang kita bisa lihat dari perikop ini tentang kisah bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya pada waktu itu. Bagaimana Yesus membuat mereka yang awalnya menjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, tadi kita membahas bahwa banyak sekali orang-orang yang merasa takut, khawatir, merasa nggak ada harapan, merasa nggak ada jalan keluar, merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Sudah nggak ada lagi
masa depan sudah nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Saya mau katakan bahwa ini bukan akhir segalanya. Ini bukan akhir dari seluruh kehidupan kita. Tapi mari kita percaya, kita mulai pada saat ini mempunyai iman kepada Yesus dan terus berharap kepadanya bahwa ini bukan segalanya. Karena Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Ini bukan akhir dari segalanya. Ketika orang-orang sudah mulai letih, mereka mulai lesu, mereka mulai merasa kering jasmani maupun rohaninya. Tapi mari kita belajar bahwa kita percaya ini bukan akhir segalanya. Kita melihat ada sesuatu yang menarik ketika Yesus memanggil murid-muridnya pada waktu itu. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang notabene mereka tidak mempunyai harapan ketika mereka sudah tidak mendapatkan ikan. Coba kita lihat di ayat yang kelima. Ayat keempat dulu kita baca sama-sama. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Satu hal yang sangat menarik yang kita bisa pelajari dari kisah ini, yaitu ketika murid-murid sudah hopeless, tidak ada harapan, ketika Yesus berfirman, Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka, mereka meresponi dengan luar biasa. Ada amin? Mari ketika kita merasa ini sulit dalam hidup kita, ketika kita merasa ini nggak mungkin lagi, mari kita belajar responi dulu apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kita responi dulu apa yang hadir dalam hidup kita. Tapi masalahnya cenderung orang ketika dikasih tahu Allah gitu toh, Allah nggak percaya, Allah udahlah masa bodoh. Tapi kita belajar hari ini yang dilakukan murid-murid Yesus ketika mereka sudah hopeless, gak dapat ikan, mereka meresponi perkataan Yesus. Hebat ya. Yang kedua, ketika ayat yang kelima lagi di bagian-bagian akhir, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, yang kedua gini, orang mungkin bisa saja merespon ketika kita berbicara dengan orang lain misalnya, "Tolong ambilkan minum." Ya, saya ambilkan minum. Tetapi bisa saja orang itu hanya merespon dan tidak melakukan action. Tapi Simon pada waktu itu ketika dia mendengar perkataan Yesus, dia merespon. Yang pertama tadi saya katakan, dia merespon dan dia action, dia melakukan sesuatu. Jadi ketika kita sudah hopeless, hilang kepercayaan kita, hilang harapan kita tidak hanya bisa mendengarkan saja, tetapi kita perlu action, kita perlu ada sesuatu yang kita lakukan. Di hari-hari ini mari kita belajar action, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya perbuat untuk saya bisa lakukan sesuatu? Mari kita belajar lewat apa yang Simon lakukan pada waktu itu ketika dia sudah mulai hopeless, dia sudah mulai merasakan lelah, dia sudah mulai merasakan tidak ada harapan, dia merespon. Dia melakukan action yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga coba kita lihat lagi ayat kelima dan ayat keenam. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, cukup sampai situ dulu. Jadi gini ya, yang pertama Simon merespon dulu apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu. Firman Tuhan datang kepada dia, tebarkan jala itu. Lalu setelah dia merespon, dia melakukan action. Benar-benar dilakukan, ketika dia udah dengar, dia lakukan. Dan setelah itu, di antara ayat yang kelima dan keenam, coba kalau kita perhatikan, dan setelah mereka melakukannya, dia benar-benar melakukannya. Dan gini, dia bukan cuma melakukannya. Kadang gini ya, orang ketika ingin melakukan sesuatu pasti melihat, wah, padahal yang tadi itu gagal, padahal yang tadi udah nggak ada, padahal yang tadi udah nggak bisa, padahal kemarin tahun 2020 saya mengalami hal-hal yang
negatif, saya mengalami banyak kerugian, saya mengalami banyak masalah, saya mengalami kejatuhan, saya mengalami hal-hal yang berat pokoknya dalam hidup saya. Jadi cenderung orang ketika udah denger, udah mau coba mau melakukan action, dia lihat lagi ke belakang. Dia lihat lagi ke belakang dan tidak melihat bahwa di depan ada sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Nah, tetapi berbeda dengan cara pandang Simon pada waktu itu. Ketika Simon sudah meresponi apa yang firman Tuhan katakan kepadanya, dia meresponi, dia melakukan action, dan yang ketiga, dia terus melakukan pandangan dia ke depan. Bisa saja ketika dia coba ingin tebarkan jalannya, nggak jadilah. Tadi mah udah berapa jam saya muter-muter di kapal dan tebar jalan nggak ada yang dapat. Bisa saja itu terjadi. Dan cenderung manusia seperti itu. Ketika dia rasa, wah kayaknya yang kemarin gagal. Tapi mari kita stop, kita hilangkan pikiran-pikiran itu. Ketika kita melangkah di tahun 2021, meskipun di tahun 2020 kita mengalami kegagalan, kita mengalami kerugian, kita mengalami sesuatu penderitaan, percaya di tahun 2021 ini Tuhan menyediakan sesuatu yang hebat untuk kita kerjakan bersama Tuhan. Oleh sebab itu, yang ketiga, mari kita terus pandang ke depan dengan kita melakukan action yang Tuhan sudah firmankan di dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin sediakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan takut, jangan cemas, masih ada jalan di depan. Kadang orang berpikir udah nggak ada jalan, udah stop sampai di sini, udah kayaknya ini akhir dari segalanya. Ini bukan akhir dari segalanya. Ketika Petrus hadapi masalah itu, ketika Petrus tidak mendapatkan ikan, Yesus hadir dan dia memberikan harapan baru kepada Simon Petrus pada waktu itu. Mari saya percaya bahwa di tahun ini juga Tuhan akan melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Dan dalam hal ini tidak berbicara hanya kelaparan secara fisik atau tubuh. Tetapi di dalam terjemahan lain, King James, di dalamnya mengatakan ada tulisan soul, yaitu adalah jiwa. Tuhan tidak hanya memikirkan tubuh kita, tetapi jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita mengalami kelaparan, kekosongan rohani. Dia tidak ingin membiarkan kita merasa kesepian. Dia tidak membiarkan kita merasa hilang harapan. Karena masih ada jalan di depan sana. Amin. Mari di tahun 2021 ini kita melangkah dengan pasti bersama Tuhan. Seperti yang Simon Petrus lakukan, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Mari kita responi, kita lakukan action, dan kita terus pandang ke depan. Karena masih ada jalan, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar kelaparan. Puji Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan dan firman Tuhan selalu hidup di dalam hidup kita. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup renungan dan ibadah kita pada hari ini. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu buat setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini itu semua karena bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu hadir. Dan ini menjadi pegangan kami di tahun 2021 bahwa masih ada jalan di depan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa yang kadang tidak pernah kita pikirkan Tuhan. Kami mau belajar ketika kami sudah hopeless, kami tidak ada harapan. Seperti yang Simon Petrus alami pada waktu kami ingin melakukan hal-hal yang kami dengarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami ingin melakukan, meresponi firman-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan action dan kami ingin terus memandang ke depan karena masih ada jalan di depan sana Tuhan. Bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan terus kiranya memberkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberikan mereka kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Dan kiranya
kasih karunia, damai sejahtera Tuhan terus hadirkan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap keluarga besar mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, baik itu di kota Rembang maupun di luar kota Rembang. Dan Tuhan kiranya terus hadir di dalam setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.